berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kabar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan bisa berkumpul dengan sukacita di rumah bersama keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Tuhan ingin kita semua bisa beristirahat dan kita bisa bekerja dengan baik. Sepanjang hari ini mungkin kita mengalami berbagai permasalahan di pekerjaan kita. Tetapi apapun masalahnya, kita mesti istirahat. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada beban pikiran, ada masalah yang belum selesai, tidak hanya capek secara fisik, kita perlu hampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami ketenangan di hati. Kita akan mengalami ketenangan dalam pikiran kita. Dan tentunya kalau kita bisa beristirahat, kita tetap sehat, tetap produktif di dalam bekerja. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sukacita yang luar biasa kalau kita bisa mengalaminya saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami datang menghampiri-Mu Bapa. Kami membawa semua pergumulan, kami membawa semua masalah yang membuat pikiran kami, batin kami, jiwa kami menjadi tertekan. Kami sangat percaya ketika kami mengalami kehadiran Tuhan, kami akan mengalami kelegaan, kami akan menjadi tenang, kami menjadi damai. Kami bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Engkau sanggup menolong semua permasalahan hidup kami. Engkau sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam hidup kami. Kami tidak perlu menjadi khawatir terus-menerus. Kami tidak perlu menjadi tertekan terus-menerus. Karena bersama-Mu Bapa, kami akan sanggup menanggung segala perkara dan menyelesaikannya dengan baik. Kami bawa juga korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Kau
ada satu permohonan doa. Aku membutuhkan dukungan doa sebagai murid Yesus. Aku telah gagal mengiring dia. Aku terjerumus dalam perjudian. Aku pikir sebelumnya bisa segera meninggalkan kebiasaan ini kapanpun aku mau. Ternyata aku jatuh lagi dan terus berulang hingga saat ini. Saat ini aku benar-benar ingin bebas. Saudara-saudara, sebagai manusia, itu sesuatu yang wajar sebenarnya mengalami kegagalan. Tetapi menjadi tidak wajar, tidak baik kalau akhirnya kita terjerumus dan tidak mampu keluar dari lingkaran dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kita masih bisa gagal, tetapi jangan membiarkan kegagalan itu membuat kita terperosok dan kita tidak pernah keluar lagi. Kalau bicara tentang dosa, kita tidak pernah anggap remeh dan ringan. Kita seringkali kan coba-coba seperti itu ya, coba-coba nanti juga langsung lepas. Tidak hanya soal perjudian, saya pernah dengar juga orang bilang pakai narkoba, saya bisa kontrol Pak, nanti saya pakai paling hanya sekali atau 2 kali, kalau kebetulan lagi nongkrong sama teman-teman, kapan saya akan lepas pasti bisa. Tapi ternyata setelah 10 tahun saya ketemu, dia semakin terikat dengan narkoba. Ada banyak orang sembrono dan menganggap remeh dosa. Padahal manusia tidak sanggup untuk mengalahkan dosa. Makanya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena manusia tidak sanggup mengalahkan kuasa dosa dalam dirinya. Oleh sebab itu tidak boleh kita sembrono menganggap remeh, lalu main-main dengan dosa. Itu sesuatu yang sangat berbahaya. Mengapa Petrus mengalami kegagalan ya Pak? Kalau dalam kasus Petrus ya, kita tahu bahwa Petrus ini murid Yesus yang luar biasa sebenarnya ya. Itu pun kan bisa gagal. Apalagi kita. Petrus bisa berjalan di atas air. Boro-boro kita bisa berjalan di atas air. Artinya kalau bicara soal hal itu luar biasa ya Petrus itu ya. Murid Yesus yang luar biasa, itu pun bisa gagal untuk tetap konsisten mengikut Tuhan Yesus. Berarti kita tidak boleh meremehkan dosa, kita tidak boleh sembrono dengan dosa, kita harus waspada dan memberi perhatian. Karena murid Yesus yang luar biasa pun bisa gagal, terlebih kita. Kita pelajari lebih lanjut tentang kisah Petrus tadi yang ditanyakan tadi. Salah satunya ada di Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Di situ kita bisa lihat bagaimana Petrus itu ternyata bisa gagal juga ya. Ayat 29 ya saya bacakan. Kata Petrus kepadanya, kepada Yesus maksudnya ya. Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Ketika ayat 27 Yesus berkata, kamu semua akan terguncang imanmu sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Dengan bangga, Petrus berkata, aku tidak akan terguncang imanku. Orang lain boleh terguncang, tetapi aku tidak. Berarti yang membuat Petrus gagal itu salah satu alasannya menurut ayat ini apa? Kepedean, cenderung menjadi sombong, terlalu yakin bahwa dia sangat kuat, tidak punya kelemahan. Orang lain kan lemah, makanya bisa gagal. Orang lain imannya kecil, makanya bisa gagal. Tetapi aku imanku kan besar, aku kan kuat, aku kan hebat, aku punya banyak kemampuan, aku pintar. Aku nggak akan gagal. Dan ternyata Petrus gagal. Petrus alami kegagalan. Bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saudara-saudara, dalam mengiring Tuhan, itu ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Tetapi sebenarnya yang membuat kita gagal untuk tetap konsisten mengikuti Tuhan itu diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa kita terlalu kuat untuk bisa gagal. Kita berpikir nggak akan tergoda saya, nggak akan jatuh. Sehingga kita sembrono dekat dengan orang yang berbuat jahat, dengan orang yang berbuat dosa. Akhirnya kita larut juga di dalamnya. Ada anak muda yang
pernah kecanduan dengan minuman keras, dengan alkohol. Kemudian dia bertobat, dia dibaptis, dan mulai aktif di gereja. Tetapi suatu saat dia reuni, bertemu lagi dengan sahabat-sahabatnya. Sebagian itu teman-teman mabuknya. Awal-awal dia pikir nggak apa-apa, saya sudah kuat, saya ingin memenangkan mereka, supaya mereka juga akhirnya bertobat, ikut Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya sejak reuni itu dia sering ketemu dengan teman-temannya. Karena ini teman-teman yang memang kalau ketemu pasti minum alkohol, itu yang dilakukan terus. Akhirnya aroma alkohol itu makin lama mempengaruhi jiwanya. Dia mulai kangen dengan suasana tempo dulu, di mana dia juga ikut minum dan ikut mabuk. Makin lama dia mulai kompromi. Ditawarin temennya, selama ini dia menolak, akhirnya dia minum. Tapi satu sloki saja ya, udah nggak lebih. Hari pertama dia bisa, benar. Tetapi pertemuan berikutnya, nambah satu lagi. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya kembali mabuk. Kembali mabuk lagi. Begitu dia mulai mabuk lagi, ternyata tidak langsung bisa lepas. Itu jadi pergumulan dia. Berbulan-bulan dia ingin kembali minum, ingin kembali minum. Sisi yang lain, dia tetap aktif di gereja. Bahkan pernah ketika dia ada jadwal pelayanan, malamnya dia mabuk-mabukan dulu. Sesuatu yang menyedihkan. Dia butuh perjuangan lagi untuk lepas, padahal sebelumnya dia sudah alami kebebasan. Jadi saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang kebal dosa. Tetapi di dalam Kristus kita bisa mengalahkan dosa. Dari sisi kita harus punya ketegasan terhadap dosa. Jangan pernah disentuh. Jangan main-main. Kita anggap itu jinak bisa kita kendalikan. Tidak, kita yang akan dikendalikan. Kita yang akan dikuasai oleh dosa. Jangan sia-siakan korban Kristus di atas kayu salib. Itu untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Jangan kita masuk lagi ke belenggu dosa itu. Itu sama saja menyia-nyiakan korban Kristus. Tuhan ingin hidup kita merdeka. Kita bisa mengendalikan semua situasi tanpa harus jatuh dalam dosa. Kita alami kemerdekaan dalam hidup ini untuk bisa melakukan kebenaran yang dari Tuhan. Yang kedua yang membuat Petrus akhirnya jatuh gagal sebagai murid Kristus, kalau kita baca ayat 31. Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Perkataan Petrus itu menanggapi perkataan Yesus di ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dia terlalu bergantung pada kekuatan manusia. Yang pertama tadi dia terlalu percaya diri. Dia terlalu pede luar biasa bahwa aku nggak mungkin jatuh. Lalu yang kedua, dia berpikir kekuatannya cukup untuk bisa menahan. Bahkan murid-murid yang lain ternyata punya. Berarti ini masalah semua murid Yesus di waktu itu ya. Semuanya berpikir nggak mungkin aku bisa menyangkal Yesus Tuhanku. Gak mungkin aku bisa tinggalkan imanku. Mereka dengan penuh keyakinan berpikir seperti itu. Saudara-saudara, untuk bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau tidak Roh Kudus yang memberi kita kemampuan untuk beriman kepada Yesus, gak mungkin mulut kita bisa berkata dengan penuh keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan kata lain, untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun itu anugerah Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak menjamah hati kita, kita nggak sanggup
tidak bisa mempercayai dia. Berarti beriman saja butuh anugerah Tuhan. Apalagi hidup dalam iman, kita sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Ada banyak orang setiap hari bisa dengar firman Tuhan. Ada banyak orang setiap hari mendengar Injil diberitakan. Tetapi sebelum Roh Kudus menjamah hatinya, dia bisa mengerti secara akalnya siapa Yesus, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi dia tidak bisa percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya sebelum dijamah oleh Roh Kudus. Jadi kalau saat ini kita bisa percaya Yesus Kristus, kita menjadi pengikut Yesus, kita menjadi murid Yesus Kristus, itu anugerah. Supaya bisa bertahan, kita membutuhkan anugerah juga. Kita membutuhkan Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk bisa bertahan. Itu bukan karena kita pintar berdebat, makanya kita tidak pindah iman. Itu bukan karena kita punya pikiran atau pemahaman yang sangat luar biasa tentang Alkitab yang membuat kita nggak bisa meninggalkan Tuhan. Tidak. Karena Roh Kudus yang terus menjaga hati kita, memberi kita kesaksian siapa Yesus yang kita imani selama ini. Ada banyak orang Kristen kan yang dulu rajin sekali ke gereja, bahkan sudah berkhotbah, tetapi mendadak tuh tinggalkan Tuhan. Padahal dulu kalau berdebat luar biasa, semangatnya luar biasa, beritakan Injil luar biasa, berani sekali. Bahkan selalu berkata, aku mati bagi Tuhan, siap. Yang penting aku bisa beritakan Injil. Tetapi nggak berapa lama ternyata dia tinggalkan Tuhan. Karena dia berpikir bahwa untuk mempertahankan imannya itu sangat ditentukan kehebatan dia sebagai manusia. Kehebatan dia secara pengetahuan akan firman Tuhan. Dia lupa untuk bisa percaya saja, kalau Roh Kudus tidak menjamah hatinya, dia tidak bisa percaya. Apalagi untuk hidup terus dalam kebenaran, mengikut Yesus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja menopang hatinya, nggak mungkin dia bisa bertahan melewati banyak tekanan, banyak godaan dalam hidup sebagai murid-murid Kristus. Jadi saudara-saudara, terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tunduk pada kuasa Roh Kudus, itu bagian penting bagi hidup kita. Supaya kita tidak menyerah dengan tantangan. Kita tidak gagal untuk terus konsisten mengikut Tuhan Yesus. Apapun kata orang terhadap kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita terus konsisten ikut Tuhan Yesus. Kita tidak akan ingkar apapun yang terjadi. Sepenuhnya itu karena Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Kita lihat banyak kesaksian. Kalau di Alkitab yang luar biasa itu misalnya Stefanus, bagaimana dia rela mati karena apa? Karena dia terus dikuasai oleh Roh Kudus di hatinya. Kita lihat orang-orang di zaman kita bisa bertahan ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Padahal mereka dianiaya, dikucilkan oleh tetangganya, bahkan dibuang oleh keluarganya sendiri. Karena apa? Roh Kudus itu terus memimpin dia. Roh Kudus terus berdiam di hatinya. Roh Kudus terus menguasai hatinya. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita membutuhkan Roh Kudus, dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Menghibur kita, menolong kita, mengajar kita kebenaran firman Tuhan, dan secara keluar melengkapi kita dengan kuasa untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu, masalah apapun yang sedang saudara alami saat ini, jangan pernah sekalipun mendukakan Roh Kudus. Kita akan buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah,
hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara, ketika kita percaya Yesus Kristus, Roh Kudus itu menjadi metre iman di hati kita. Dan Roh Kudus berdiam di hati kita sejak saat itu. Roh Kudus yang berdiam di hati kita itu akan memperbaharui hidup kita hari demi hari. Akan memberi kita pengertian untuk bisa mengerti firman Tuhan. Untuk bisa menemukan dan mendapatkan hikmat ilahi dalam menjalani hidup ini. Dan ketika kita alami perasaan tertekan, kita menjadi sedih, Roh Kudus yang berdiam di hati kita itu akan menghibur, menguatkan hati kita. Sehingga kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa kuat walaupun situasinya berat. Roh Kudus akan bekerja sedemikian rupa supaya kita bisa berubah hari demi hari serupa dengan Kristus. Roh Kudus akan menolong kita bisa melewati berbagai tekanan hidup sehingga selalu ada sukacita, ada damai sejahtera di hati kita. Roh Kudus memberi kita kekuatan yang kita butuhkan menghadapi masalah. Bahkan ketika kita bersaksi, Roh Kudus akan menaruh kata-kata yang tepat di mulut kita. Apa yang harus kita ucapkan. Melalui ucapan kita, Roh Kudus bisa menjamah orang-orang yang mendengarnya. Sehingga hidup mereka diubahkan. Tetapi Roh Kudus yang berdiam di hati kita akan berduka cita. Sehingga dia tidak akan bekerja sebagaimana mestinya karena kita menghalangi. Tadi yang kita baca, apa yang menghalangi itu? Yang pertama, kepahitan. Yang kedua, kegeraman. Yang ketiga, kemarahan. Yang keempat, pertikaian. Kemudian fitnah. Dan kejahatan. Jika hal-hal ini ada di hati kita, kita lakukan, maka Roh Kudus berduka cita. Ketika Roh Kudus berduka cita dalam diri kita, kita menjadi orang Kristen yang lemah. Ketika kita menjadi orang Kristen yang lemah, ada tantangan, ada tekanan, kita akan gagal untuk terus bisa ikut Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita tidak mendukakan Roh Kudus. Buang segala kepahitan, hentikan segala kemarahan, kegeraman, dan tinggalkan semua kejahatan dan fitnah. Supaya Roh Kudus terus bekerja, memperbaharui, menguatkan, dan membuat kita kuat menghadapi apapun juga. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini ada di antara kita, hati kita masih menyimpan kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, hubungan kita dengan orang lain buruk, itu berarti sama saja kita membiarkan secara rohani kita menjadi lemah. Roh Kudus berduka cita. Itu yang membuat kita mudah jatuh, mudah gagal. Mari kita bereskan hati kita, kita lepaskan pengampunan, kita berhenti marah, kita berhenti berbuat kejahatan, kita berhenti melakukan fitnah. Yang perlu kita lakukan, mengampuni, mengasihi, dan lakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Roh Kudus berdiam di hati kami sejak kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah ingatkan kami sebagai manusia, kami ada keterbatasan, ada kelemahan. Tidak pantas bagi kami untuk menyombongkan diri sebagai orang yang kuat secara rohani. Orang yang kuat secara fisik, orang yang kuat di dalam mengikut Tuhan. Kami harus selalu waspada supaya tidak jatuh, tidak gagal di dalam mengikut Engkau. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk terus menopang kami, untuk terus memperbaharui kami, untuk terus memberi kami kekuatan, memberi kami kuasa sebagai murid-murid Kristus yang berkemenangan, bisa menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Tetap konsisten, tetap berkomitmen, tetap teguh apapun yang terjadi. Kami membutuhkan Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Tuhan sudah ingatkan yang membuat kami lemah ketika kami mendukakan Roh Kudus. Bapa di surga, Engkau mengetahui hati kami.
Engkau mengetahui hati anak-anak-Mu yang saat ini bergabung bersama kami. Mungkin di hati mereka ada kegeraman, ada kemarahan, bahkan pahit hati Bapak. Mari Roh Kudus Engkau menjamah hati saudara-saudara kami, supaya mereka tidak terus menyimpan kegeraman, kemarahan, terlebih kepahitan hati. Supaya mereka bisa berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan orang lain. Mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati mereka. Tuhan jamah setiap hati. Tuhan pulihkan setiap hati. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, memperbaharui dan menumbuhkan kembali kekuatan, sukacita dan damai sejahtera anak-anak-Mu Bapa. Beri kekuatan kepada anak-anak-Mu yang saat ini terikat dengan berbagai kejahatan, berbagai dosa yang membuat Roh Kudus berduka cita atas mereka. Beri kekuatan Tuhan supaya oleh kuasa-Mu mereka saat ini berani membuat putusan untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan mereka. Mereka bertobat dari jalan-jalannya yang berdosa, yang jahat, dan mulai kembali di jalan Tuhan. Roh Kudus, pulihkan setiap hati. Roh Kudus, segarkan kembali setiap hati, agar iman mereka kembali berkobar-kobar. Iman mereka kembali tegak berdiri dan menjadi semakin kuat mengiring Engkau. Tidak ada hal-hal yang akhirnya bisa membuat mereka jatuh karena Roh Kudus yang menguatkan hati mereka. Jadikan anak-anak-Mu Tuhan, apapun situasi keadaan yang terjadi, mereka tetap jadi saksi-Mu yang Tuhan bisa percayai. Menjadi saksi-Mu yang bisa menolong banyak orang mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selalu ada anugerah Bapa supaya kita bisa bangkit kembali dari kegagalan kita. Jangan pernah dukakan Roh Kudus apapun yang terjadi. Kalau saat ini saudara sedang mengalami berbagai macam pergumulan dan saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa dan kami sangat yakin Bapa kita di surga itu Bapa yang murah hati dan mau menolong kita. Dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sungguh